Aki maase mengen akan daster penganten saat kakak iparki melempar beki rekening ke hadapanki. Namaki Nabila, suamiki Reza, ibi mertuaki Bi Ratna, dan kakak iparki Arman, seorang Kapolres ang paling disegani de kota kami. Bare sehari aki menjadi menanti keluarga iti, mereka sudah menahe setoran keluarga Rita setiap bulan. Saat aki berkata tidak mampu, Arman berdiri sambil menunjuk wayaki. Katanya aki bisa dipenjara jika berani melawan keluarga mereka. Namun sebelum aki sempat menjawab, suamiki mengebrak meja begitu keras hingga semua orang terdiam. Wayana ang biasanya tenang mendadak berubah dengan Lali yang menatap kakaknya dan berkata sesuatu ang membuat selera keluarga pikat. Ternyata sebelum masuk inti dari kisah video ini, biat ang sudah subscribe dan like, saya doakan kalian sehat dan diberi rezeki berlimpah ruah. Komen dari kota mana Anda berasal. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton videonya sampai habis. Aki masih mengingat jelas hari itu. Bare sehari setelah akad nikah, Aki dan Reza diundang makan malam di rumah ibu mertuaki. Misek kata Reza, selera keluarga besar akan berkumpul untuk menambahki sebagai anggota keluarga bare. Sejak pagi Aki sudah berusaha menyiapkan diri sebaik mungkin. Aki memilih baju yang rapi, membawa buah tangan, bahkan berkali-kali bertanya pada Reza, apakah ada hal yang harus diperhatikan agar bisa diterima keluarganya. Reza hanya tersenyum, katanya, Aki cukup menjadi diriku sendiri. Isapan itu membuatku sedikit tenang, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat mobil kami memasuki halaman rumah mertuaki, Aki langsung terdiam. Rumah itu sangat besar. Pagar besi menjulang tinggi. Halamannya luas. De garage berjaya beberapa mobil mewah yang bahkan belum pernah dilihat dari dekat sebelumnya. Aki sempat melirik Reza. Entah kenapa Aki merasa aneh. Selama masa pacaran hingga menikah, Reza hidup sederhana. Bahkan kami sepakat mengadakan pernikahan yang tidak terlalu mewah agar tidak memberatkan siapapun. Tapi keluarganya justru hidup seperti orang yang tidak pernah kekirangan yang. Aki mencoba menghilangkan pikiran itu. Mungkin memang keluarganya berasal dalam bisnis atau memiliki usaha besar. Begitu masuk ke dalam rumah, Aki langsung disambut ibu mertuaki. Namun sambutannya jauh dari yang kubayangkan. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada ucapan selamat datang. Ya hanya melihatku dari atas sampai bawah lalu berkata singkat, cantik juga. Semoga saya bisa berguna untuk keluarga ini. Aki tersenyum, misek, canggih. Kalimat itu terdengar aneh, tapi Aki memilih diam malam itu meja makan dipenuhi banyak orang. Ada paman, bibi, sepipi dan beberapa kerabat dekat keluarga. Semua berbicara misek tentang kesuksesan Arman. Mereka memiliki jabatannya. Mereka membanggakan rumah mewahnya. Mereka membicarakan mobil-mobil baru yang dimiliki keluarga itu. Sementara Aki dan Reza hampir tidak diajak berbicara. Setiap kali Reza mencoba ikut dalam percakapan, seseorang selalu memotong atau mengabaikannya. Aki mulai merasa tidak nyaman, tapi Aki masih berusaha berpikir positif. Mungkin mereka hanya belum mengenalki. Mungkin butuh waktu. Setelah makan malam selesai, ibu mertuaki tiba-tiba berdiri. Suasana yang tadinya ramai langsung hilang. Semua orang seolah tahu sesuatu yang tidak keketahui. Ia mengambil sebuah map dan sebuah buku rekening dari dalam lemari riang makan. Lalu ia meletakkannya di tengah meja. Ada satu aturan keluarga yang harus diketahui menanti bare. Aki menatap Reza. Suamiku terlihat tenang, tapi sorot matanya berubah serius. Perasaanku langsung tidak enak. Ibu mertuaki mulai menjelaskan bahwa keluarga mereka memiliki tradisi khusus. Setiap anggota keluarga wajib memberikan setoran bulanan. Katanya yang itu digunakan untuk menjaga nama baik keluarga, membantu kebutuhan keluarga besar, dan menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Awalnya Aki mengira jumlahnya hanya beberapa ratus ribu, mungkin seperti yang arisan keluarga.
Namen saat ibimer toe aki menybit ankanea, aki hamper mengira aki sala dengar. Op 12 juta per belan. Dan gaan ki aan. Sedang me gang gelas langsing berenti bergerak. Aki menatap naya deng gaan binging. 12 juta, b. Ja mengang geksantai. Siula jemla iti sangat wayar. Ja, karena sekarang kame sudah jade bagian keluarga ini. Aki berisa hattersenaim. Mungkin ada kesalahpahaman, mungkin maksudnya setan, mungkin ada angka yang salah. Namun ternyata tidak. Semua orang dunia terlihat biasa saya. Bahkan beberapa kerabat mengang setia. Dadaki mulai terasa sesak. Hajiki bahkan tidak mencapai angka itu. Bagaimana mungkin aki harus membayar sebanyak itu setiap bulan? Dengan hati-hati aki mencoba menjelaskan. Maaf, B. Saya rasa saya belum mampu. Kalimat itu baru saya keluar dari mulut ketika suasana riang gaan berubah. Senem ibu mertua ki langsung hilang. Beberapa kerabat saling berpandangan. Lalu terdengar suara kesebergeser. Misik, Arman bersandar sambil menatap kita yang. Tatapan Ang membuat bila kideki merendang. Belum mampu atau tidak mau. Aki menelan lidah. Memang saya belum mampu, Mas. Arman tersenaim tipis, tapi senaim itu sama sekali tidak hangat. Kalau masuk keluarga kami, harus ikut aturan keluarga kami. Aki mencoba menjelaskan lagi dengan sopan, namun belum sempat menyelesaikan kalimat. Ibu mertua aki memuting, jangan pelit sama keluarga sendiri. Beberapa orang langsung mengang setia. Ang lain mulai melontarkan komentar. Katanya aki terlalu peritan gaan. Katanya aki tidak menghargai keluarga suami. Katanya aki baru sehari menjadi menanti sudah berani membangkang. Aki hanya bisa tidak dia mendengarkan. Untuk pertama kalinya sejak menikah aki merasa seperti orang asing Ang sedang diadili. Lalu Arman menfondongkan tubuh ke arah ki. Nada suaranya pelan tapi cukup keras untuk membuat selera riang gaan mendengar naya. Aki paling tidak suka orang Ang melawan keluarga kami. Rian gaan mendadak senai. Dan entah kenapa, firasat birik mulai memeni pikiranku saat melihat sorot mata Arman Ang tidak pernah lepas dariku. Tatapan Arman masih tertiup padaki. Aki berusaha menenangkan diri meski jantungku berdetak semakin cepat. Seumur hidup, Aki tidak pernah beririsan dengan polisi. Aki juga tidak pernah berada dalam situasi di mana seseorang berbicara kepada Aki dengan cara seperti itu. Namun malam itu Aki merasakan sesuatu yang berbeda. Aki merasa sedang dihadapkan pada orang yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Arman menghilangkan kedua tangannya di dada. Lache pila, apa sisanya 12 juta. Beberapa kerabat langsung tertawa kesal. Ada yang mulai membandingkan hidup mereka dengan hidupku. Ada yang mengatakan bahwa menanti yang baik seharusnya rela berkorban demi keluarga suami. Ada juga yang berkata bahwa keluarga besar harus menjadi prioritas utama setelah menikah. Aki mendengarkan semuanya tanpa menela, bukan karena setia, tapi karena Aki sadar tidak ada seorang pendirian itu yang benar-benar ingin mendengar penjelasanku. Mereka hanya ingin Aki menirit. Aki menarik napas panjang. Lache pila ini bukan soal rela atau tidak rela. Saya hanya tidak sanggup. Kalimat itu keluar dengan tenang. Aki berusaha menjaga nada suara Aki tetap sopan. Namun ripanaya jawabanki istri membuat Arman semakin kesal. Ya berdiri misik dari kesenaya lalu berjalan perlahan mendekati tempat Ki duduk. Suasana makan berubah tegang. Semua orang memperhatikan. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang mencoba meredakan keadaan. Mereka hanya menonton. Seolah ini pertanyaan yang menarik untuk disaksikan. Arman berhenti tepat di samping kursiku. Kemudian ia berkata pelan, tidak kenapa orang-orang selalu pate kalau Aki bicara. Aki tidak menjawab. Aki bisa membuat hidup seseorang berubah hanya dalam satu hari.
Aki merasakan ye mariki melai denghen bikan karena takut pada ucapannya, melainkan karena kara yang mengatakannya. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, tidak ada teriakan. Yestri itilah yang membuatnya terasa lebih menyeramkan. Segala ancaman itu adalah sesuatu yang biasa ia lakukan. Beberapa detik kemudian ia melanjutkan. Ada banyak orang yang awalnya keras kepala tapi akhirnya datang sendiri minta maaf. Aki tetap diam, aki tidak enggan memperpanjang masalah. Namun ternyata diamki dianggap misik sebagai bentuk perlawanan. Arman tersenyum tipis. Kami masih baru di keluarga ini, jangan sampai salah langkah. Salah satu bebenaya ikut menela. Nabila, dengarkan saya. Arman itu orang berpenghar. Ang lain ikut menempali. Ya, jangan khari masalah. Kalau keluarga ini sudah bicara, lebih baik kita. Aki menatap satu persatu wajah mereka. Anehnya, tidak ada yang terlihat sedang bercanda. Mereka benar-benar menganggap semua ini wajar. Mereka benar-benar percaya bahwa posisi dan jabatan bisa digunakan untuk menekan orang lain. Perlahan rasa takut dalam diriku mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Kecewa. Aki kecewa karena keluarga yang baru kita mai ini ternyata memandang manusia dari seberapa pati mereka bisa dikendalikan. Saat itulah Arman mengeluarkan ponselnya. Ia memperlihatkan beberapa foto bersama pejabat dan orang-orang penting. Kemudian ia meletakkan ponsel itu di hadapanku. Maksudku baik. Aki tidak mau ada anggota keluarga yang menelitkan. Kalimatnya terdengar halus, tapi maknanya sangat jelas. Aki sedang diintimidasi. Aki menoleh ke arah Reza. Sejak dari suamiku hanya dia memperhatikan. Bukan diam karena takut. Aki mengenalnya cukup baik. Saat Reza benar-benar marah, istri wajahnya menjadi sangat tenang. Dan saat itu wajahnya terlalu tenang. Aki bisa melihat rahangnya mengeras. Tatapannya tidak pernah lepas dari Arman. Namun, ia masih menahan diri. Mungkin karena menghormati ibunya, mungkin karena tidak ingin membuat keributan di hari-hari awal pernikahan kami. Sayangnya, keluarga itu terus melangkah terlalu jauh. Ibu mertuaku mengambil beki rekening tadi lalu meletakkannya tepat di depanku. Aki beri waktu menghe. Aki mengangkat kepala. Saat menghe. Ya. Setelah itu transfer pertama harus masuk. Aki hampir tidak percaya dengan apa yang kidengar. Mereka bahkan sudah menentukan tenggat waktunya. Seolah Aki memang wajib membayar, seolah Aki tidak punya hak untuk menolak. Aki mencoba berdiri. Aki hanya ingin pulang. Aki tidak ingin suasana semakin buruk. Namun saat Aki berdiri, suara Arman kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Kalau sampai tidak bayar, jangan salahkan Aki kalau suatu hari ada masalah yang datang. Kalimat itu membuat selera rianghan membisu. Aki bisa merasakan darahku berdesir. Ancaman itu sudah sangat jelas, bahkan terlalu jelas. Dan untuk pertama kalinya malam itu, kursi di sebelahku bergeser. Reza akhirnya berdiri. Ia menatap liris ke arah kakaknya. Tidak ada senyum, tidak ada kerahan, tidak ada rasa takut sedikit pun. Suasana rumah yang sejak tadi dipenuhi suara keluarga mendadak berubah senyap. Karena semua orang tahu sesuatu yang besar akan terjadi setelah itu. Semua mata langsung tertuju pada Reza. Aki bisa merasakan ketegangan memenuhi selera ruangan. Namun berbeda dengan semua orang, Reza tidak berteriak. Ia tidak menunjuk siapapun. Ia tidak membalas ancaman dengan ancaman. Suamiku hanya berdiri tegak lalu berkata dengan suara tenang, cukup. Saat kata itu membuat beberapa orang langsung terdiam. Reza kemudian menatap ibunya. Lebih dulu lalu bergantian ke arah Arman dan anggota keluarga lainnya. Aki menikahi Nabila untuk membahagiakannya, bukan untuk menjadikannya sumber yang siapapun. Tak ada yang berani menela. Untuk pertama kalinya malam itu,
aki melihat keluar ganaya kelang gaan kata-kata. Namen kiadon iti tidak berlangsung lama. Ibi mertua ki berdiri dari kesenaya dengan vaya merah menaan marah. Apa sekarang kami berani melawan orang tua sendiri? Reza menghela napas pelan. Aki tidak melawan siapa-siapa. Aki hanya melindungi istriku. Kalimat sederhana itu membuat dadaku menghangat. Sejak awal aki berusaha kiat menghadapi semuanya. Misek tapi saat mendengar suamiku membelaki tanpa rahi, aki hampir menangis. Sayangnya pembelaan Reza istri membuat keluarga itu semakin tersenggang. Mereka mulai menideki sebagai penyebab perubahan sikap Reza. Katanya, aki telah mencuri utak suamiku. Katanya, aki membuat Reza lupa keluarga. Katanya, sejak mengenalki, Reza menyari anak yang tidak tahu balas budi. Aki hanya bisa mendengarkan. Semakin aki mencoba menjelaskan, semakin mereka menolakkanku. Malam itu berakhir dengan suasana yang sangat buruk. Aki dan Reza pulang tanpa berpamitan panjang. Sepanjang perjalanan mobil terasa senai. Aki berkali-kali menatap ke arah suamiku. Namun Reza lebih banyak fokus ke jalan. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Sesampainya di rumah, aki meminta maaf. Aki merasa semua masalah itu muncul karena kehadiranku. Namun Reza langsung menggeleng. Kami tidak salah apa-apa. Jawabannya singkat tapi cukup membuatku sedikit lega. Aki berharap kejadian malam itu akan selesai begitu saja. Aki berharap keluarganya akan melupakan semuanya setelah emosi mereka mereda. Ternyata aki salah. Keesokan paginya teleponku mulai berbunyi. Saat pesan masuk, lalu dia kemudian 5. Tidak lama kemudian jumlahnya semakin banyak. Sebagian berasal dari keluarga besar yang bahkan belum pernah berbicara denganku. Isi pesannya hampir sama. Mereka menyerahki meminta maaf. Mereka memintaki memati aturan keluarga. Ada yang menideki serakah. Ada yang mengatakan, aki menanti pembawa sial. Ada juga yang menilai bahwa perempuan seperti tidak pantas masuk keluarga mereka. Awalnya aki mencoba membahas semuanya, namun lama-kelamaan aki tidak sanggup. Setiap pesan terasa seperti batu yang dilemparkan ke hatiku. Aki mulai mematikan notifikasi, tapi tekanan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, saat aki pulang kerja, aki melihat dua mobil terparkir di depan rumah. Aki tidak mengenali kendaraan itu, namun aki mengenali orang-orang yang keluar dari dalamnya. Mereka adalah kerabat dekat ibu mertuaku. Tanpa meminta izin, mereka masuk rumah. Mereka duduk di ruang tamu seperti sedang berada di rumah sendiri. Salah satu dari mereka langsung membuka pembicaraan. Kami datang untuk menyelesaikan masalah. Aki sudah tahu arah pembicaraan mereka. Selama hampir jam, mereka bergantian menasihatiku. Setidaknya itulah yang mereka sebut. Padahal kenyataannya mereka hanya berusaha membuatku mengira. Mereka terus mengatakan bahwa aki harus mengikuti kemauan keluarga. Aki harus mengalah. Aki harus berkorban. Aki harus belajar tahu diri. Yang membuatku paling sedih. Tidak satu dari mereka bertanya bagaimana perasaanku. Tidak satu peduli apakah aki mampu atau tidak. Mereka hanya peduli pada sosial. Yang setelah mereka pergi, aki tidak sendirian di ruang tamu. Rumah terasa sangat sepi. Aki memandangi lantai cukup lama. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aki merasa benar-benar lelah. Bukan lelah secara fisik, tapi lelah karena terus diperlakukan seolah tidak memiliki harga diri. Malam itu Reza pulang lebih larut dari biasanya. Saat melihat wajahku, ia langsung tahu sesuatu telah terjadi. Aki menceritakan semuanya tentang pesan-pesan yang terus berdatangan, tentang kedatangan kerabatnya, tentang berbagai hinaan yang diterima. Reza mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Semakin aki bercerita, wajahnya semakin sulit dibaca. Namun ada satu hal yang kusadari.
Ja tidak terlihat terkiet. Siola semua ini sudah sesuai dengan apa yang ia perkirakan. Sebelum tidur malam itu, aku berdiri di dekat jendela kamar. Lampiku tak terlihat berkilauan dari kejauhan. Entah kenapa pikiranku kembali pada rumah mewah milik Arman, pada mobil-mobil mahal yang memeni gerasenaya, pada gaya hidup keluarga itu yang selalu dipamerkan kemana-mana. Semakin kupikirkan, semakin banyak yang terasa tidak masuk akal. Dan sejak malam itu, rasa penasaranku mulai tumbuh. Aku belum tahu bahwa rasa penasaran itulah yang nantinya akan membuka rahasia terbesar dalam keluarga suamiku. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Bukan karena ingin mencari kesalahan siapapun, aku hanya merasa ada sesuatu yang tidak cocok. Semakin lama perasaan itu semakin sulit kuabaikan. Beberapa minggu kemudian keluarga besar mengadakan acara ulang tahun salah satu keponakan di rumah Arman. Aku sebenarnya tidak ingin datang, namun Reza meminta kita tetap hadir agar tidak memperburuk keadaan. Akhirnya aku ikut. Saat tiba di sana, suasana rumah jauh lebih ramai dari biasanya. Banyak tamu berdatangan membawa hadiah. Anak-anak berlarian di halaman. Musik terdengar dari dalam rumah. Semua tampak seperti pesta keluarga yang normal. Aku berusaha menikmati acara itu sebisaki. Sesekali membantu di dapur, sesekali mengobrol dengan beberapa tamu yang lebih ramah. Sampai akhirnya sebuah kejadian kesal menarik perhatianku. Saat sedang membawa minuman ke ruang tengah, aku melihat seorang pria yang tidak kekenal datang tergesa-gesa. Wajahnya terlihat tegang. Ia tidak ikut bergabung dengan tamu lain. Sebaliknya, ia langsung menghampiri Arman. Keduanya berbicara singkat, lalu masuk ke sebuah ruangan kerja di lantai bawah. Aku tidak terlalu memikirkannya. Namun sekitar setengah jam kemudian, pria itu keluar dengan wajah jauh lebih tenang. Sedangkan musik, Arman terlihat sangat puas. Entah kenapa pemandangan itu terus teringat di kepalaku. Mungkin hanya irisan pekerjaan biasa, namun naliriku mengatakan ada sesuatu yang aneh. Beberapa saat kemudian aku pergi ke dapur mengambil air minum. Saat melewati lorong samping, aku melihat pintu ruang kerja Arman sedikit terbuka. Tidak sengaja pandanganku masuk ke dalam. Di atas meja terdapat beberapa map tebal yang belum sempat dirapikan. Aku sebenarnya tidak berniat melihat lebih jauh. Namun sebuah angka besar yang tertulis di salah satu lembar dokumen langsung menarik perhatian. $1 miliar. Aku berhenti melangkah. Jantungku berdetak lebih cepat. Angka itu terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Apalagi aku sempat melihat kata-kata yang terdengar seperti proyek dan persetujuan. Sebelum sempat membaca lebih banyak, suara langkah kaki mendekat, aku langsung menjauh dan kembali ke ruang keluarga. Sepanjang acara pikiranku terus terhangga. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin musik aku salah melihat. Namun rasa penasaran itu tidak hilang. Beberapa hari setelah acara tersebut, sebuah kejadian lain membuatku semakin bingung. Saat sedang berada di minimarket dekat rumah, aku tanpa sengaja bertemu salah satu tetangga lama keluarga Arman. Wanita parubaya itu mengenaliku karena pernah melihatku di acara keluarga. Awalnya kami hanya berbincang ringan sampai akhirnya ia menengeng rumah mewah Arman. Rumah itu dulu tidak seperti sekarang. Aku menoleh. Maksudnya wanita itu tersenyum tipis. Dulu biasa saya perubahannya sangat cepat. Aku hanya mendengarkan. Aneh juga ia dalam waktu singkat langsung jauh sebesar itu. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat pikiranku bekerja lebih keras. Karena selama ini aku juga memiliki pertanyaan yang sama. Malam harinya, saat membuka media sosial, aku kembali melihat unggahan keluarga Arman. Mereka sedang berlibur ke luar negeri. Padahal baru beberapa bulan sebelumnya mereka juga melakukan perjalanan serupa. Aku memperhatikan satu persatu foto yang diunggah.
Jam tangan mal, tas mewah, mobil bare, restoran kelas atas, semuanya terlihat berlebihan. Aki bukan orang yang iri pada kekayaan orang lain. Namun aki mulai bertanya-tanya dari mana semua itu berasal. Pertanyaan itu terus menghangki selama berhari-hari. Sampai suatu sore sebuah kejadian yang sama sekali tidak kuduga akhirnya terjadi. Aki menerima pesan dari nomor yang tidak kekenal. Tidak ada nama, tidak ada perkenalan, hanya sebuah file rekaman suara. Awalnya aki ragu membukanya, namun rasa penasaran menghalalkan segalanya. Aki menekan tombol putar. Suara beberapa pria terdengar sedang berbicara. Mereka membahas sesuatu yang tampak sangat serius. Lalu aki mendengar suatu kalimat yang membuat tubuhku langsung membeki. 12 miliar sudah aman. Rimana juga sudah beres. Dan hangki gemetar. Aki memutar ilang rekaman itu berkali-kali. Berharap aki salah dengar. Namun kalimat itu tetap sama. Tidak berubah. Tidak lama kemudian suara lain terdengar menyebut nama Arman. Aki langsung mematikan rekaman. Dadaki terasa sesak. Pikiranki kacau. Aki tidak tahu siapa yang mengirim file itu. Aki tidak tahu apakah rekaman itu asli atau tidak. Tapi untuk pertama kalinya potongan-potongan kejanggalan yang selama ini kilihat mulai terasa saling terhubung. Dan semakin kipikirkan, semakin sulit bagiku untuk tidur malam itu. Karena ada suatu hal yang terus mengintai pikiranku. Bagaimana jika rima mewah yang selama ini dibanggakan keluarga itu ternyata dibangun dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah kubayangkan. Pagi setelah menerima rekaman misterius itu, pikiranku masih penuh dengan berbagai kemungkinan. Aki berkali-kali membuka ponsel, mendengarkan rekaman itu lagi, lalu menutupnya, musik, kemudian membukanya kembali. Semakin sering kudengar, semakin aki merasa bahwa ini bukan sekadar gosip atau fitnah. Ada sesuatu yang sangat besar di balik semua ini. Musik, namun, aki juga sadar aki tidak boleh gegabah. Suatu kesalahan saya bisa membawa masalah yang jauh lebih besar. Malam harinya, saat Reza pulang kerja, aki langsung mengayaknya berbicara di ruang tamu. Aki memperlihatkan rekaman yang terima. Tidak banyak bicara. Aki hanya menaikkan ponselki kepadanya. Reza menerima ponsel itu lalu mendengarkan isi rekaman sampai selesai. Aki memperhatikannya dengan cemas. Aki menenghi reaksinya, terkejut, marah, atau setidaknya bingung. Namun, tidak satu pun dari itu muncul di wajahnya. Reza hanya terdiam beberapa saat lalu mengembalikan ponselki. Sikap tenangnya justru membuatku semakin penasaran. Mas, kamu tidak kaget? Ia menatapku cukup lama, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Kemudian ia menarik napas pelan. Ada beberapa hal yang memang sudah lama aki ketahui. Aki langsung membeki. Apa maksudnya? Reza tidak langsung menjawab. Ia berdiri lalu berjalan menuju jendela ruang tamu. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Aki bisa merasakan bahwa apa yang akan ia katakan bukan sesuatu yang sederhana. Dan benar saya, saat akhirnya ia berbicara, selera pandangan kita terhadap keadaan berubah. Aki selama ini sengaja diam aki mengernait. Sengaja diam Reza mengangguk. Karena ada hal yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Jantung mulai berdebar. Selama ini aki mengira suamiku hanyalah pria sederhana yang memilih menjauh dari keluarganya karena tidak suka konflik. Namun malam itu aki mulai melihat sisi lain yang tidak pernah kitahui. Aki tidak pernah iri pada jabatan Arman. Aki mendengarkan tanpa memutung. Dan aki juga tidak pernah peduli pada semua kemewahan yang mereka pamerkan. Nada suaranya tetap tenang. Tapi aki bisa merasakan ada beban panjang yang selama ini ia pendam sendirian. Aki hanya menunggu waktu. Kalimat itu membuat bilik deki merinding. Aki mulai menyadari bahwa selama ini Reza mengetahui jauh lebih banyak daripada yang pernah ia tanyakan.
kemudian ia menoleh kepada Aki. Aki mau kame perkaya saat hal. Aki menghangap kalau suatu saat terjadi sesuatu pada keluarga itu, bukan karena Aki membalas dendam. Aki semakin bingung. Lalu Reza membuka sebuah lasik kecil di lemari riang Tommy. Dari dalamnya ia mengeluarkan beberapa map dan berkas yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ia meletakkannya di atas misek meja. Tanhanki langsung terasa dingin. Karena di antara dokumen-dokumen itu terdapat berbagai catatan transaksi, salinan laporan, dan beberapa foto yang memperlihatkan pertemuan sejumlah orang yang tidak dikenal. Aki menatap Reza. Semua ini apa? Ya duduk kembali di hadapan Ki lalu menjawab dengan tenang. Bagian kecil dari sesuatu yang sedang diselidiki. Aki tidak langsung memahami maksudnya. Namun semakin banyak dokumen yang dilihat, semakin jelas bahwa ini bukan perkara biasa. Nilai yang tercatat sangat besar. Nama-nama yang muncul juga bukan orang sembarangan. Dan yang membuat paling terkejut, nama Arman muncul lebih dari sekali. Aki menitip salah satu berkas. Dadaki terasa sesak. Mas, sejak kapan? Cukup lama. Aki tidak tahu harus berkata apa. Ternyata selama ini suamiku memikul rahasia yang sangat berat sendirian. Ya menghadapi tekanan keluarganya. Ya menerima hinaan. Ya dianggap gagal, namun tidak pernah sekalipun membela dirinya sendiri. Kini Aki mulai mengerti alasannya. Bukan karena ia lemah, bukan karena ia takut, melainkan karena ia tidak ingin merusak sesuatu yang lebih besar sebelum waktunya tiba. Untuk pertama kalinya. Sejak menikah, Aki benar-benar memahami kenapa Reza selalu terlihat tenang menghadapi setiap penghinaan. Karena ia melihat gambaran yang lebih besar daripada semua orang. Malam semakin larut. Aki masih mencoba mencerna semua yang baru ketahui. Namun sebelum pembicaraan kami berakhir, Reza mengatakan satu kalimat yang membuat jantungku kembali berdehap kencang. Aki rasa waktunya sudah dekat. Aki menatapnya. Waktu untuk apa? Tatapan Reza menghara ketempikan dokumen di atas meja. Lalu ia menjawab dengan suara pelan. Waktu ketika semua kebohongan mereka tidak bisa disembunyikan lagi. Saat itulah Aki sadar keluarga yang selama ini merasa paling berkuasa ternyata sedang berdiri di tepi jurang yang bahkan belum mereka sadari. Beberapa minggu setelah percakapan malam itu, kehidupan kami berjalan seperti biasa di pernikahan. Aki tetap bekerja. Reza tetap berangkat pagi dan pulang malam. Namun ada satu hal yang mulai berubah. Telepon dari keluarga besar mendadak berkurang. Pesan-pesan bernada menghina yang dulu hampir setiap hari datang juga mulai menghilang. Keadaan yang seharusnya membuat keluarga justru terasa aneh. Seolah ada ketenangan sebelum sesuatu yang besar terjadi. Lalu pada suatu sore sebuah undangan datang ke rumah. Arman menghadakan sekiran besar katanya untuk merayakan pencapaian baru yang diraihnya. Acara itu akan diadakan di rumah mewanaya dan dihadiri banyak tamu penting. Saat membaca undangan itu, Aki langsung merasa tidak nyaman. Entah kenapa firasatku mengatakan malam itu tidak akan berjalan biasa, namun Reza justru terlihat tenang. Ya hanya membaca undangan tersebut sekilas, kemudian meletakkannya kembali di meja. Kita datang. Aki memandangnya heran. Biasanya Reza selalu menghindari acara keluarga yang tidak penting. Namun kali ini ia justru ingin hadir. Aki tidak bertanya lebih jauh karena dari sorot matanya Aki tahu ia sudah memikirkan sesuatu. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Rumah Arman terlihat lebih meriah dari yang pernah dilihat sebelumnya. Lampu-lampu menghiasi halaman. Beberapa mobil mewah memenuhi area parkir. Pelayan berlalu lalang membawa makanan dan minuman. Tamu-tamu berdatangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Dari luar semuanya tampak sempurna. Seolah keluarga itu benar-benar berada di puncak kehidupan. Saat Aki dan Reza memasuki area acara, beberapa orang langsung menyapa Arman dengan penuh hormat.
Mereka memijinea. Mereka menghakimi kesanaya. Mereka membicarakan betapa hebatnya kehidupan yang ia miliki. Arman menikmati semua perhatian itu. Senaimnya tidak pernah lepas sepanjang malam. Bahkan sesekali ia sengaja mengajak Tommy berkeliling rumah untuk memperlihatkan berbagai fasilitas mewah yang dimilikinya. Aki hanya memperhatikan dari kejauhan. Sementara itu, Ratna terlihat jauh lebih ceria dibanding biasanya. Ia berjalan ke sana kemari dengan wajah bangga. Sesekali ia memperkenalkan Arman kepada para Tommy seperti seseorang yang tidak memiliki celah sedikit pun. Namun semakin meriah suasana pesta, semakin aneh perasaanku. Karena Reza terlihat sangat berbeda malam itu. Ia tidak banyak berbicara, tidak banyak tersenyum. Ia hanya mengamati keadaan sekitar dengan tenang. Seolah sedang menunggu sesuatu. Beberapa kali aku melihatnya memeriksa jam tangan lalu memandang ke arah gerbang depan. Hal itu membuat rasa penasaranku semakin besar. Malam terus berjalan, acara sambutan dimulai. Arman berdiri di depan para tamu sambil menyampaikan pidato panjang. Musik, ia berbicara tentang kerja keras, tentang kesuksesan, tentang pentingnya menjaga nama baik keluarga. Aku hampir tidak percaya mendengar semua itu keluar dari mulutnya, apalagi setelah semua yang telah keketahui. Tepuk tangan memenirirkan setelah pidatonya selesai. Arman tersenyum puas, lalu pandangannya tiba-tiba jatuh kepada Ki dan Reza. Senyum itu berubah menjadi senyum meremehkan yang sangat kekenal. Ia mengangkat gelas minumannya kemudian berbicara cukup keras agar tamu di dekatnya ikut mendengar. Sekerlah semua anggota keluarga akhirnya belajar menghormati aturan. Beberapa orang tertawa kesal. Aku tahu kalimat itu. Ditikan kepada kami. Namun kali ini aku tidak merasa marah. Entah kenapa aku justru merasa kasihan. Karena untuk pertama kalinya aku menyadari sesuatu. Arman benar-benar tidak tahu apa yang sedang mendekatinya. Beberapa menit kemudian suara musik kembali terdengar. Para tamu mulai menikmati hidangan. Anak-anak berlari di halaman. Semua tampak normal sampai tiba-tiba suara kendaraan berhenti di depan rumah. Saat mobil, lalu dia, kemudian beberapa kendaraan lainnya. Aku melihat beberapa tamu mulai menoleh ke arah luar. Percakapan perlahan mereda. Musik masih terdengar, tetapi perhatian orang-orang mulai terpecah. Arman yang sedang berbicara dengan tamunya tampak sedikit kebingungan. Ratna juga menghentikan langkahnya. Tak lama kemudian gerbang utama terbuka. Beberapa orang masuk dengan langkah tegas. Wajah mereka serius, tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Suasana pesta yang tadinya hangat berubah dengan dalam hitungan detik. Aku melihat Arman mulai kehilangan ketenangannya. Matanya bergerak ke sana kemari, seolah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Sementara itu Reza berdiri perlahan dari kursinya. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Namun kali ini aku mengerti arti ketenangan itu. Ya bukan sedang menunggu kemungkinan, ya sedang menunggu kepastian. Dan ketika orang-orang itu berjalan semakin dekat ke arah Arman sambil membawa map-map tebal di tangan mereka, seluruh tamu mulai menyadari bahwa malam itu bukan lagi pesta perayaan. Melainkan awal dari rencana semua kebohongan yang selama ini disembunyikan dengan kemewahan. Suasana yang beberapa saat sebelumnya dipenuhi tawa dan musik kini berubah menjadi senai. Tidak ada lagi suara obrolan para tamu. Semua orang berdiri mematang. Mereka memperhatikan rombongan yang baru masuk itu dengan wajah bingung. Aku sendiri hanya bisa menghengam mariki erat. Meski sudah mengetahui sebagian kebenaran, tetap saya aku tidak menyangka semuanya akan terjadi secepat ini. Salah seorang petugas melangkah ke depan, kemudian memperlihatkan dokumen yang dibawanya. Wajah Arman perlahan berubah. Senyum perkawaiannya menghilang sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat kepanikan di matanya.
Ya mencoba berbicara, mencoba menjelaskan sesuatu. Namun petugas itu tidak memberi ruang untuk perdebatan panjang. Mereka datang dengan bukti bukan dugaan, bukan gosip, bukan fitnah. Beberapa berkas mulai dibuka di hadapan para saksi yang berada di lokasi. Aku melihat sejumlah tamu saling berpandangan. Ada yang terlihat sauk, ada yang tidak percaya. Ada juga yang mulai menjauh perlahan dari Arman. Nama yang selama ini begitu dihormati mendadak menjadi pusat perhatian karena alasan yang berbeda. Tidak lama kemudian, beberapa petugas lain bergerak menuju ruangan dalam rumah. Mereka melakukan pemeriksaan di berbagai bagian bangunan. Kotak-kotak penyimpanan dibuka, dokumen diperiksa, barang-barang tertentu mulai dicatat satu persatu. Bi Ratna ang siap dari berdiri tidak jauh dari situ tampak semakin pikat. Ya terus bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun jawaban yang diterimanya justru membuat tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan. Penyelidikan menemukan aliran yang nilainya mencapai miliar. Yang selama ini disembunyikan di balik berbagai transaksi. Yang menjadi awal dari kemauan yang mereka banggakan. Yang akhirnya menyeret semuanya ke titik ini. Aku melihat mata Bi Ratna berkaca-kaca. Wanita yang dile begitu percaya dari itu kini tampak seperti kehilangan pijakan. Beberapa kerabat yang biasanya selalu berada di sekelilingnya perlahan menjauh. Tidak ada lagi yang berusaha membela. Tidak ada lagi yang berani menyambungkan keluarga mereka. Masing-masing sibuk menyelamatkan diri sendiri. Di tengah kekacauan itu, pandangan ki bertemu dengan Arman. Misik wajahnya sudah jauh berbeda. Tidak ada lagi kesan berkuasa, tidak ada lagi tatapan merendahkan yang dilesiring kita terima. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Murni ketakutan. Beberapa saat kemudian, petugas menyampaikan bahwa rumah tersebut akan masuk dalam proses penelitian. Karena diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana. Kalimat itu membuat banyak tamu langsung gempar. Rumah yang selama ini menjadi simbol kebanggaan keluarga mereka ternyata justru menjadi bukti terbesar yang memberatkan. Aku teringat semua penghinaan yang pernah kita terima, semua tuduhan, semua tekanan, semua ancaman. Namun anehnya malam itu aku tidak merasakan kebencian. Aku hanya merasa lega. Sangat lega karena akhirnya kebenaran muncul dengan karena sendiri. Tanpa perlu teriakan, tanpa perlu balas dendam, tanpa perlu menyatakan siapapun. Saat petugas mulai membawa Arman keluar, Bi Ratna tiba-tiba berjalan menghampiri kami. Air matanya tidak berhenti mengalir. Ya memegang tangan Reza dengan gemetar. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi menantinya, nada bicaranya tidak lagi tinggi, tidak lagi memerintah, tidak lagi meremehkan. Ya memun akhir Reza membantu kakaknya, memun akhir semuanya dihentikan. Namun, Reza hanya menatap ibunya dengan tenang, lalu berkata pelan, aku sudah berulang kali mengingatkan untuk hidup dengan benar. Bi Ratna menangis semakin keras, tetapi tidak ada yang bisa mengubah keadaan. Segala sesuatu sudah berjalan terlalu jauh. Petugas akhirnya mengiring Arman menuju kendaraan yang menunggu di luar. Langkahnya berat, kepalanya tertunduk. Di sepanjang jalan menuju gerbang, pilihan pasang mata memperhatikannya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghormatan, tidak ada pian. Semua yang dulu ia nikmati hilang dalam suatu malam. Saat itulah aku teringat ancamannya pada hari pertama pernikahanku. Ancaman yang dulu membuatku sulit tidur. Ancaman yang sempat membuatku takut menghadapi masa depan. Ya pernah berkata bahwa hidupku bisa dibuat sengsara. Ya pernah akan bisa menyebluskanku ke penjara. Namun, hidup memang memiliki cara yang unik untuk membalas setiap perbuatan. Orang yang paling sering menggunakan ketakutan untuk mengendalikan orang lain justru menjadi orang yang akhirnya kalah oleh perbuatannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, proses hukum berjalan hingga putusan dinyatakan. Arman dinyatakan bersalah dalam kasus suap dan pencucian uang. Hakiman penjara menantinya.
Misik asit asit ang berkaitan dengan kegiatan disita, rima mewa ang selama ini menjadi kebanggaan keluarga itu tidak lagi menjadi milik mereka. Sedangkan Aki dan Reza memilih melanjutkan hidup dengan tenang, tanpa kemewaan, tanpa kesombongan, tanpa harus menghenyak siapapun. Dan setiap kali Aki mengingat hari pertama pernikahanki, Aki selalu teringat satu. Orang ang dili menghancam akan membiatki sengsara de penjara ternyata menjadi orang pertama ang merasakan dan kenal sal penjara itu sendiri. Iya.